Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Shalom. Shalom dalam bahasa Ibrani mempunyai arti sejahtera, damai, dan selamat. Dalam kitab suci, itu diterjemahkan dengan damai sejahtera. Shalom adalah kata pertama yang Tuhan Yesus ucapkan ketika Ia menampakkan diri kepada para rasul. Itu berarti kata shalom bukan hanya untuk komunitas gereja tertentu, namun kata shalom sebenarnya bisa digunakan semua pengikut Kristus, entah dari gereja manapun, termasuk Katolik. Saudaraku terkasih, sebelum Yesus menderita, Ia telah memberitakan shalom ini kepada para rasul. Mengapa demikian? Karena damai sejahtera sungguh diperlukan dalam kehidupan manusia. Jika seseorang merasa damai dalam hidupnya, hatinya akan tenang, matanya bisa melihat lebih luas dan jauh, tubuhnya bisa sehat, sehingga bisa bekerja dengan maksimal. Selain itu, shalom juga diperlukan untuk kesehatan mental. Jika ada damai dalam hati para rasul bisa mewartakan Kristus dengan luar biasa dan bisa cepat mempengaruhi banyak orang. Tuhan memberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia tidak pernah memberikan shalom kepada manusia. Dunia menawarkan kebencian, iri hati, dendam, kekerasan, kemunafikan, tipu daya, pengkhianatan, persaingan, dan lain-lain. Manusia yang banyak mengandalkan dunia, meskipun ia mempunyai agama, hatinya akan dipenuhi dengan segala hal yang ditawarkan dunia. Namun, manusia yang mengandalkan Tuhan serta memasukkan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan hadir dalam setiap langkah hidupnya.
tentu ia akan merasa tenang, tidak khawatir, dan ada shalom dalam dirinya. Untuk itulah Yesus rela menderita, wafat serta bangkit untuk menunjukkan bahwa kematian telah dikalahkan olehnya, sehingga siapapun yang percaya dan mengandalkannya tidak usah khawatir dalam hidup ini. Ada Tuhan yang bekerja, dan jika Tuhan bekerja, pasti ada shalom. Saudara-saudariku terkasih, pada saat kita dibaptis, kita memasukkan Tuhan Yesus dalam hati dan kehidupan kita. Namun pertanyaannya, mengapa masih banyak pengikut Kristus begitu khawatir ketika menjalankan kehidupannya, seolah-olah tiada Tuhan di sampingnya? Meskipun kita sudah dibaptis, hidup adalah pilihan. Memilih untuk tetap setia kepada Tuhan atau lebih memilih dunia, sehingga mengesampingkan Tuhan dengan segala perbuatan kita, misalnya malas berdoa, malas ke gereja, malas berbuat cinta kasih, malas mengaku dosa, bekerja terlalu keras sehingga lupa akan Tuhan, hidup dalam dosa, dan menikmati dosa. Apabila Kristus ada dalam diri kita dan kita setia kepadanya, percayalah ada shalom di dalam hidupmu. Engkau akan tenang dalam menjalani kehidupan meskipun badai terus menerpa. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.